Vietnam berusaha mencari celah untuk menyelamatkan diri di tengah ketegangan Amerika Serikat dan China yang masih menggelora. Selama ini Vietnam memiliki hubungan yang erat dengan China dalam hal lingkaran rantai pasokan. Sementara di lain sisi, Vietnam juga bermitra kuat dengan Amerika Serikat dan harus mencari jalan keluar dari tarif impor sebesar 46%. Vietnam ditantang untuk mencari keseimbangan di antara hubungannya dengan China dan Amerika Serikat. Apa sebenarnya peran Vietnam dan hubungannya dengan China serta Amerika Serikat? Saat Presiden Donald Trump mengumumkan besaran tarif, nama Vietnam muncul menjadi negara penerima tarif terbesar kedua sebesar 46%. Hal itu menjadi kabar buruk mengingat Amerika Serikat adalah salah satu negara tujuan ekspor Vietnam yang terbesar. Pada tahun 2023 saja, surplus perdagangan Vietnam terhadap Amerika Serikat mencapai lebih dari 123 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.998 triliun rupiah. Itulah mengapa para pejabat Vietnam berusaha menjalin kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk mencari keringanan tarif impor. Vietnam harus berpacu dengan waktu untuk mengamankan kesepakatan sebelum jeda 90 hari pemberlakuan tarif berakhir pada awal Juli 2025. Bahkan, demi menarik hati Trump, Vietnam juga sudah menawarkan untuk meningkatkan pembelian barang-barang Amerika Serikat seperti produk pertanian dan pesawat Boeing. Para pejabat Amerika Serikat dan Vietnam baru saja mengakhiri pertemuan putaran kedua pada 19 sampai 22 Mei 2025. Dalam pertemuan itu, Vietnam berjanji untuk mengurangi kesenjangan perdagangan dan mengurangi kecurangan serta praktik transshipment ilegal. Perbincangan itu rencananya akan dilanjutkan pada awal Juni 2023. Vietnam butuh Amerika Serikat dan sebaliknya. Pasalnya, Amerika Serikat saat ini memang sedang gencar mengurangi ketergantungan pada produk Cina sehingga membutuhkan diversifikasi sumber impor. Namun, upaya Vietnam untuk membujuk hati Amerika Serikat mendapatkan tantangan yakni peran Cina. Apa peran Cina yang berpotensi menghambat upaya kesepakatan Vietnam dengan Amerika Serikat? Permasalahan utama Vietnam dan Amerika Serikat adalah adanya praktik transshipment. Adapun transshipment adalah praktik pengalihan barang dari satu negara ke negara lain untuk menghindari tarif. Di sini, China lah yang memanfaatkan Vietnam untuk menghindari tarif ke Amerika Serikat. China mengirim produk jadi ke Vietnam, lalu barang itu diekspor oleh Vietnam ke Amerika Serikat. Barang seolah-olah buatan Vietnam, padahal asalnya dari China. Amerika Serikat menuntut Vietnam untuk menindak tegas praktik semacam itu. Itulah mengapa Vietnam membentuk satgas yang khusus menindak penyelundupan, penipuan perdagangan, dan ekspor barang dengan label palsu Made in Vietnam. Namun, langkah itu dinilai Amerika Serikat belum cukup. Pasalnya, sama seperti negara Asia lainnya, Vietnam juga sangat bergantung pada pasokan bahan baku asal Cina. Sangat sulit dan rumit untuk memutus rantai pasok dari Cina. Misalnya saja, industri tekstil dan pakaian di Vietnam. Pabrik tekstil dan pakaian di Vietnam mengimpor setidaknya 60% kain dari Cina. Tanpa bahan baku dari Cina, Vietnam tak bisa memproduksi barang. Sementara, tanpa Amerika Serikat, Vietnam tak bisa mengekspor barang jadi. Jika ekspor Vietnam meningkat, maka otomatis ekspor Cina pun ikut meningkat karena bahan bakunya berasal dari Beijing. Hal itulah yang tak diinginkan pemerintahan Trump. Upaya Vietnam mencuri hati Amerika Serikat semakin sulit karena Cina yang dijatuhkan tarif impor tinggi berusaha memindahkan pabriknya ke negara lain, salah satunya Vietnam. Salah satu marketplace terbesar di Amerika Serikat asal Cina, yakni Shein pun, telah mengimbau pabrik-pabrik di Beijing untuk dipindah ke luar negeri. Tak hanya ke Vietnam, Shein juga berusaha mencari alternatif lokasi lainnya di luar negeri. Dinamika itu menjadi sebuah dilema bagi Vietnam. Pasalnya, kedatangan berbagai pabrik Cina di Vietnam banyak membawa berkah, salah satunya peningkatan lapangan pekerjaan.
Misalnya, saat Shane tak bisa lagi mengirim barang murah langsung ke Amerika Serikat, marketplace itu kemudian membuka pabriknya di Vietnam. Di gudang Vietnam, Shane membutuhkan 2.000 pekerja dan baru mempekerjakan separuhnya. Praktis, membutuhkan cara yang kompleks bagi Vietnam untuk mencari keseimbangan antara China dan Amerika Serikat. Vietnam, China, dan Amerika Serikat sejatinya saling membutuhkan. Vietnam membutuhkan China sebagai pemasok bahan baku. China juga membutuhkan Vietnam sebagai alternatif lokasi pabrik serta sumber pekerja dengan upah murah. Amerika Serikat pun membutuhkan Vietnam untuk mengurangi ketergantungan pada produk China. Ketiganya saling berkaitan. Meski demikian, Vietnam harus membuktikan bahwa produk yang mereka kirim ke Amerika Serikat benar-benar buatan dalam negeri dan bukan buatan China demi menghindari tarif impor tinggi dari Trump. Kira-kira bisakah Vietnam mencari keseimbangan di antara China dan Amerika Serikat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.